Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, sebelum kalian melaksanakan penilaian harian, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materi-materi yang pernah kalian pelajari. Oke, kita mulai dari bab 4, pengumpulan data. Apa itu data? Menurut Webster New World Dictionary adalah things known or assumed, atau sesuatu yang sudah diketahui atau sudah dianggap. Nah, data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data bisa juga didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan observasi suatu objek. Oke, kita bahas materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis data. 1. Jenis data menurut cara memperolehnya. Ada data primer atau data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti, baik perorangan maupun organisasi. Kemudian ada data sekunder, data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Selanjutnya, jenis data menurut sumbernya. A. Data internal. Data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Biasanya dia berupa data pegawai, data keuangan dari suatu perusahaan. Itu salah satu contoh dari data internal. Kalau data eksternal itu data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. 3. Klasifikasi data menurut jenis datanya. Ada data kuantitatif, yaitu data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Kemudian ada data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Oke, selanjutnya teknik-teknik pengumpulan data. 1. Pengumpulan data melalui angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapat jawaban. Misalkan, kita mau mengetahui data tentang siswa kelas 10 IPS 2 yang suka basket itu siapa aja. Ya, tinggal kita membuat suatu kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau siswa yang sering suka olahraganya itu basket. 2. Pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan langsung. Cara pengambilan data dengan menggunakan alat indera, terutama mata. Oke. Jadi misalkan kita mau mengetahui di Kampung Pasai itu mata pencaharian warga di sana itu apa aja, ya kita bisa teknik pengumpulan datanya itu melalui observasi atau pengamatan secara langsung. Oke, kita lanjut. Pengumpulan data melalui wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab. Jadi misalkan kita tekniknya mau wawancara saja, itu lebih gampang, tetapi harus minta izin dulu apakah dia bersedia diwawancara atau tidak. Kemudian pengumpulan data melalui dokumentasi, suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan. Jadi misalkan kita ke pabrik, data pegawainya ada berapa orang, ya tinggal kita misalkan kalau tekniknya melalui dokumentasi, tinggal kita meminjam buku data pegawai. Kemudian selanjutnya visualisasi data. Apa itu visualisasi data? Merupakan representasi grafis dari informasi dan data dengan elemen visual seperti bagan, grafik, dan peta.
Maksud representasi grafis dari informasi dan data di sini, jadi data yang kita terima atau berita yang kita terima, kalau kita visualisasikan data tersebut, maka mudah dipahami oleh kita. Oke, kita lanjut. Tujuan visualisasi data untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna lewat diagram. Oke, kita akan bahas diagram apa saja yang akan atau berguna untuk visualisasi data yang umum digunakan. Oke, satu ada diagram garis atau line chart. Kemudian yang kedua ada diagram batang atau bar graph. Oke, ini adalah contohnya, gambarnya. Kemudian ada diagram kolom chart. Oke, ini contohnya. Kemudian ada diagram lingkaran atau pie chart. Selanjutnya ada diagram tebar atau scatter plot. Oke, ini contohnya. Oke, sekarang Bapak akan coba praktikkan cara membuat visualisasi data dengan salah satu software pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Coba perhatikan baik-baik. Kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Nah, di sini Bapak sudah persiapkan data tabel rata-rata nilai UAS dari SMA KP1 PASE dan SMA KP2 PASE dari tahun 2017 sampai 2021. Bagaimana biar data ini bisa lebih menarik dibaca oleh orang-orang. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi dengan visualisasi data. Bagaimana caranya? Kita blok dari kolom tahun sampai SMA KP1 PASE, kemudian kita blok lagi ke bawah, kemudian klik insert, kemudian klik recommended chart. Kita tentukan mau diagram apa yang mau kita gunakan. Misalkan kita mau menggunakan diagram baris, tinggal klik OK. Otomatis visualisasi data dari tabel rata-rata nilai UAS ini sudah tervisualisasikan ke tabel berbentuk tabel baris. Oke, kemudian kita misalkan mau memvisualisasikan data dari nilai rata-rata UAS SMA KP2 PASE. Kita blok tahun dan kolom SMA KP2 PASE. Sama langkahnya, klik insert, klik recommended chart, kemudian kita pilih misalkan mau diagram pie, klik OK. Otomatis visualisasi data dari tabel rata-rata nilai UAS SMA KP2 PASE ini ya. Jadi misalkan tahun 2017 dia warnanya seperti ini. Nah, itu. Oke. Sekian untuk pertemuan kali ini. Bila ada yang mau bertanya, silakan kalian bertanya lewat WA. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kemudian semoga nilai ulangan kalian lebih bagus. Perhatikan video ini dengan baik-baik karena materi dari video ini akan ada pada penilaian harian kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.